Stunting dalam bahasa Indonesia itu artinya perawakan pendek. Jadi si anak akan terlihat lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Tetapi apakah semua anak yang memiliki perawakan pendek itu bisa disebut dengan stunting? Tentu saja jawabannya adalah belum tentu, karena penyebab dari stunting itu banyak sekali. Salah satunya karena faktor keturunan keluarga yang pendek. Penyebab lainnya adalah karena kelainan. Nah, kelainan ini juga bermacam-macam. Salah satunya karena gangguan hormon, misalnya hipotiroid atau kekurangan vitamin D. Penyebab lainnya adalah karena gangguan tulang atau pada saat kehamilan, janin mengalami hambatan dalam pertumbuhan. Penyebab lainnya adalah karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Nah, kekurangan gizi dalam waktu yang lama inilah yang disebut dengan stunting. Untuk mengetahui seorang anak itu stunting atau tidak, maka perlu dilakukan pengukuran tinggi badan oleh alat yang tepat dan juga oleh petugas kesehatan yang terlatih. Untuk itu, bayi harus dilakukan pengukuran tinggi badan secara berkala. Stunting itu sebetulnya bisa dicegah, tetapi batasnya hanya sampai usia 2 tahun atau yang sering kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pencegahan stunting sebelum berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan, yuk kita simak video berikut ini. Stunting sebaiknya dicegah sebelum anak berusia 2 tahun, karena stunting itu sifatnya irreversible, artinya permanen, atau tidak bisa kembali lagi ke normal. Kasus stunting ini masih menjadi perhatian pemerintah. Dampak dari stunting bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Jika dibiarkan, maka dalam jangka waktu panjang, penderita stunting akan mudah terkena penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung. Stunting adalah kondisi di mana terhambatnya tumbuh kembang anak karena gizi buruk. Ciri-ciri stunting tidak dapat dideteksi dengan mudah. Perlu dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara optimal. Namun jangan khawatir, stunting bisa dicegah melalui pemberian gizi yang optimal pada 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini sangat penting karena semua organ dan jaringan dibentuk sebagai fondasi bagi kesehatan seumur hidup. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak janin dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Remaja dan calon ibu harus tahu bahwa penting untuk menerapkan pola gizi seimbang. Dianjurkan pula untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Pada masa kehamilan, kesehatan ibu dan bayi harus selalu dilakukan pemantauan dengan mengunjungi puskesmas atau dokter terdekat. Bagi ibu hamil, pilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral yang meningkat selama masa kehamilan. Pada saat bayi lahir, ibu dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan kognitif anak, dan mencegah berbagai penyakit kronis. Setelah usia 6 bulan, WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan untuk memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Karena pada usia tersebut, ASI hanya dapat memenuhi 70% kadar kebutuhan energi. Sementara, pada usia 9 hingga 11 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 50% kadar kebutuhan energi. Dan pada usia lebih dari 12 bulan, ASI hanya dapat memenuhi sebanyak 30% dari kebutuhan energi. Oleh karena itu, kandungan yang terdapat pada MPASI harus bisa memenuhi kesenjangan energi tersebut. Lalu, setidaknya MPASI harus mengandung 4 di antara 7 hal yang meliputi 1. Umbi-umbian, akar, dan biji-bijian. 2. Kacang-kacangan. 3. Produk susu seperti susu, yogurt, dan keju. 4.
keempat, daging yang meliputi ayam, sapi, ikan, dan hati ayam. Lalu yang kelima, telur. Yang keenam, buah dan sayuran kaya vitamin A. Yang ketujuh, buah dan sayur lainnya. Pemberian air putih dapat diberikan bagi bayi usia 6 bulan ke atas. Air putih ini diberikan dalam jumlah terbatas, yakni selama waktu makan, di antara makan, dan setelah makan saja. Untuk membantu pemantauan tumbuh kembang anak, orang tua dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan pada posyandu atau puskesmas terdekat. 1000 hari pertama itu sangat penting, jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi anak. Ingat, stunting bersifat irreversibel atau tidak dapat diperbaiki. Namun, stunting bisa dicegah melalui pemberian gizi yang baik dan pola hidup yang sehat. Nah, bagaimana Genrenges? Tentunya setelah melihat video tadi, kita bisa lebih tahu dan lebih paham mengenai apa itu stunting dan mengapa perlunya pencegahan stunting sebelum anak berusia 2 tahun. Karena stunting ini masih menjadi isu yang sangat besar di Indonesia, maka peran dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya pemerintah, sangat diperlukan. Salah satunya adalah kita sebagai kelompok remaja. Remaja merupakan usia potensial yang bisa diikutsertakan dalam berbagai program pencegahan stunting dalam usia dini. Mengapa remaja perlu dilibatkan? Karena masih banyak yang mengira bahwa edukasi stunting itu hanya diperlukan oleh orang tua ataupun orang yang telah menikah saja. Padahal, remaja juga merupakan calon orang tua di masa depan. Apalagi Indonesia saat ini tengah menghadapi yang namanya bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif, yaitu kita sebagai remaja. Bisa kita bayangkan, jika remaja memiliki pengetahuan yang minim tentang edukasi stunting, maka di masa depan nanti dia akan berisiko memiliki anak stunting. Nah, beda lagi jika remaja ini memiliki pengetahuan ataupun pemahaman yang baik mengenai edukasi stunting, maka kemungkinan besar di masa depan nanti ia akan memiliki keturunan yang sehat dan bebas stunting. Karena anak yang mengalami stunting pada saat ini tidak bisa kembali lagi normal, maka tugas kita sekarang adalah menyiapkan generasi selanjutnya agar menjadi generasi yang bebas stunting. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita harus menjadi generasi yang cerdas dan juga generasi yang berencana. Rencanakanlah segala sesuatunya dengan baik dan juga dengan matang, agar di masa depan nanti kita memiliki masa depan yang lebih baik. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal hidup kita, dan marilah kita bersama-sama cegah stunting sejak usia dini. Kita ciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, berkualitas, berprestasi, dan tentunya terbebas dari stunting. Salam genre. Mau traveling ke tempat idaman. Itu